Finally, spot ini berfungsi secara maksimal. Sekarang ada TV 43 inch untuk jadi entertainment aja. Dari awal studio ini dibuat, emang si spot ini tuh udah disediain ya. Kita pengen ada TV, tapi ya baru kesampaian itu sekarang. Kita udah siapin ada bracketnya, terus di bawah ini juga udah ada meja untuk jadi meja TV sekaligus jadi storage juga. Sempat kemarin itu kita pakai monitor 27 inch dan Xbox Series S, tapi kurang enjoy pakainya ternyata. Alasan pertama itu karena ya kekecilan 27 inch untuk di ruangan bawah ini, karena kan nontonnya harus dari jauh gitu. Alasan kedua karena itu monitor, jadi ya perlu satu mesin lagi untuk ngidupinnya, yaitu si Xbox Series S itu. Tapi tetap aja prosesnya tuh gue harus nyalain si Xbox-nya, terus gue ngambil stick-nya, cari masuk ke aplikasinya, terus ketik-ketik untuk apa yang pengen kita tonton, ya repot lah. Jadi ya keputusannya tetap butuh TV di studio ini. Kalau misalnya gue selesai kerja mau nonton, sekarang gue udah gak pernah nonton di meja kerja gue, jadi gue selalu turun terus ya nonton di TV ini gitu. Dan enaknya jadi beneran punya dua spot berbeda sih ya, untuk entertainment mana, untuk kerja yang mana gitu. Dan paling yang belum bisa dipisahin soal main game sih ya, gue masih main game di tempat kerja gue gitu, untuk main Apex Legends. Terus yang gue happy juga dengan kebiasaan baru ini, si TV sekarang setiap gue pagi ada aktivitas, ya dia jadi background noise gue gitu. Jadi pas pagi-pagi gue nyiapin makan untuk anjing gue, si Melon, ya gue setel aja TV-nya untuk ya sekedar nonton YouTube, podcast, dan lain-lain. Terus ketika gue lagi beresin studio ini pagi-pagi, nyiram tanaman, dan lain-lain, ini ngebantu banget sih. Dan satu kebiasaan baru yang ternyata gue happy banget, gue sebelum mulai kerja, sebelum gue naik ke atas, itu gue bengong dulu di depan TV kayak dengerin podcast atau ya nonton video apapun itu sekitar 30 menit ya. Itu jadi semacam refreshing buat gue juga ya. Jadi pas gue kerja itu ya udah beneran fokus kerja, otak tuh nggak butuh hiburan lagi. Jadi ya nyaman ternyata kayak gitu. Tentunya kemarin gue sempet cari referensi juga sih ya sebelum beli TV. Akhirnya ya pilihannya itu kepada si Xiaomi TV A Pro 43 2025 ini. Jadi ini seri TV paling baru dari Xiaomi. Ini Google TV, Android-nya Android 11. Karena studio ini juga udah full internet, jadi ya fiturnya udah bisa maksimal banget. Gue sama sekali nggak pakai antena, walaupun di tembok ini tuh udah ada antenanya, tinggal dipasang depan, cuman gue nggak pakai. Jadi full dari WiFi aja. WiFi udah cukup banget, walaupun dia juga ada port LAN-nya, kita nggak pakai. Karena juga sekarang ini nontonnya pasti dari OTT juga nggak sih, kayak dari Netflix, Prime Video, ya, dan nonton YouTube juga. Jadi gue kalau misalnya mau nonton kayak RCTI atau MNC atau SCTV gitu, Indosiar, ya tinggal ke masing-masing si platformnya aja gitu, kayak ada video.com dan ada RCTI Plus. Alasan gue pilih yang 43 inch walaupun yang Xiaomi TV A Pro itu ada varian 55 inch juga, itu karena ukuran ruangan yang jelas. Ruangan ini tuh ukuran si lebarnya ada di 3 meter. Jadi idealnya itu untuk 43 inch itu ada di 1,7 meter jarak tontonnya. Dan gue sih ngitung ini ya sekitar di 2 meter lah ya ke kanan kirinya kalau misalnya gue nonton di sofa ini. Jadi ya itu udah cukup ideal untuk pakai di 43 inch. Kalau 55 inch terlalu besar sih di ruangan ini. Resolusinya dia udah 4K Ultra HD di 3840x2160. Jadi detail gambarnya kerasa banget, apalagi dengan jarak pandang yang ideal, itu beneran jadinya optimal. Dan gue suka si Xiaomi TV ini, dia panelnya udah QLED, jadi udah ada teknologi quantum dot-nya juga yang pernah gue pakai juga di monitor, dan emang beneran kerasa beda dibanding panel biasa di kelasnya gitu yang nggak pakai quantum dot. Hasilnya warna ini jadi lebih vibrant, terus gamutnya juga lebih luas. Klaimnya dia itu ada di 94% DCI-P3 dan itu luas banget ya untuk sebuah TV menurut gua, yang biasanya tuh ditemuin di sebuah monitor gitu. Support HDR10 juga, jadi kita bisa dapetin warna hitam yang lebih pekat ya kalau nyalain HDR ini, dan kalau di YouTube juga ini udah bisa kebaca. Cara look no debat, gue suka banget, kerasa mewah ya. Di bagian bezel-bezelnya itu udah tipis di atas kanan kirinya dia, bawahnya juga ini termasuk yang tipis, dan gue suka banget sama finishingnya dia. Bagian material bawahnya itu kayak sejenis metal dan ada brushnya juga gitu, jadi ada teksturnya, gak yang metalik atau glossy gitu. Gue gak terlalu suka tuh kalau yang glossy, jadi kelihatan murahan ya. Ini kelihatan elegan banget, makanya gue suka banget sama dia punya desain. Untuk stand bawahnya dia pakai kaki V kayak gini, materialnya plastik, so far so good, gak ada masalah, cukup kokoh juga, gak gampang jatuh yang jelas kalau ini kesenggol secara gak sengaja gitu. Di belakangnya dia ada VESA mount, tapi ini agak aneh ya ukurannya, kenapa di 10x20. Jadi
pakai bracket yang udah gue siapin jadi nggak bisa gitu loh. Mungkin bisa tapi cuman di bagian yang atasnya doang atau bawahnya doang gitu, dan gue kurang rekomendasiin sih ya, agak ngeri-ngeri gimana gitu. Kalau ukurannya 10 kali 10 cm atau 20 kali 20 cm ya tentu bisa kepasang dengan mudah gitu ya di bracket yang gue punya. Kenapa ukurannya beda, ini agak aneh sih menurut gue. Untuk portsnya dia ada di bagian belakang samping kiri ya. Ada 3 HDMI, composite in, optical untuk audio, ada Ethernet yang tadi gue bilang, ada buat antena, dan ada USB 2.0 yang gue gunain untuk jadi power si ambient light yang gue tempel di belakang TV ini. Jadi ya ini tambahan, aslinya nggak dapat. Untuk kontrolnya kita dikasih satu remote kayak gini, dan ini pakai baterai A3. Jujur ini remote yang sangat-sangat mudah untuk dihafalin. Gua pakai cuma 2 hari gue udah hafal muscle memory gue mau pencet-pencet yang mana gitu tanpa gue harus ngeliat. Dan ini juga Bluetooth, jadi bukan infrared, nggak perlu yang diarah-arahin ke TV gitu. Jadi kadang gue di sofa duduk ya pencet-pencet ngasal aja kayak gini, tangannya kayak kemana-mana gitu tetap bisa sih. Di sini juga udah ada shortcut Netflix, Prime Video, YouTube, dan aplikasi lainnya. Dan paling gue suka ini sih yang voice komennya sangat-sangat responsif, dan so far gue pakai ini akurat banget. Kayak gue bahkan pengen setel tag manis di YouTube tuh bisa gitu. Bahkan gue nyari kayak Real Madrid hari ini itu beneran muncul dan akurat banget, nggak ada salahnya. Gue makanya happy banget sih pakai remote ini. Cuma kadang gue juga suka lupa ya, remote itu nggak selalu ada di samping kita. Kadang gue selalu taruh di sini nih untuk default penyimpanannya. Kadang gue duduk di sofa lupa gitu ngambil remote-nya. Nah bisa diatur juga lewat HP. Jadi tinggal kita download aja Google TV ya. Di sini aplikasinya tuh ada. Ini bisa jadi remote atau bisa jadi nge-casting langsung ke TV juga bisa. Atau gue juga bisa atur lewat Google Home App. Di sini otomatis karena pakai WiFi yang sama masuk ke Google Home App gue. Nah, di sini kita juga bisa atur. Bisa jadi remote juga di sini gitu sih. Dan enaknya juga kalau dia integrasi sama Google Home App, kita bisa kontrol pakai Google Home gitu loh, kayak matiin si TV-nya atau set volume TV, atau bahkan kalau kita lagi di luar rumah lupa matiin TV-nya bisa langsung dimatiin aja gitu lewat HP. Di rumah orang tua gue tuh juga pakai TV Xiaomi Stick ya, itu kan Android base-nya, dan gak terlalu bisa fluid kayak gini sih ya gue ngerasanya, karena mungkin ya teknologi juga udah lumayan lama. Sementara di Google TV ini tuh enak banget, minim error, nggak ada sama sekali gue pakai tiba-tiba aplikasi nge-crash keluar, itu belum ada sampai sekarang. Gue rasa tentu karena si hardware-nya juga ini udah terupdate ya, dia pakai CPU quad-core A55 dan GPU-nya pakai Mali G52, RAM-nya itu di 2GB dan ROM-nya itu di 8GB. Udah ya cukup banget lah untuk sebuah smart TV ya. Mau casting multimedia apapun juga ini gampang banget karena dia ada built-in Wirecast-nya juga. Kayak misalnya gue pengen nonton Netflix dari handphone, terus gue tinggal lempar ke TV itu bisa. Terus kayak Spotify juga bisa ya langsung ke TV, YouTube juga, bahkan dari PC pun bisa ya, jadi langsung integrate ke TV-nya. Jadi enak banget lah, fluid banget gitu untuk ekosistemnya si Google TV ini. Untuk fitur di TV ini tuh ada beberapa yang kemarin tuh sempet gue otak-atik lama, ada di warnanya dia. Mereka kasih ada beberapa preset, dan yang paling menarik itu kita bisa pilih gamut yang mau kita targetin tuh yang mana. Ada DCI P3, ada Adobe RGB, ada BT2020, ada sRGB. Jadi ya bisa disesuaikan sama kebutuhan kalian. Gue pribadi pakai di sRGB aja karena sRGB kita juga selalu nonton di situ ya, kalau misalnya sehari-hari pakai HP, pakai laptop, pakai PC. Dan akhirnya gue putusin untuk pakai sRGB-nya dia aja. Memang consideration-nya adalah warna jadi nggak terlalu poppy, nggak terlalu vibrant, tapi menurut gue itu cukup aja, dan memang mata gue udah terbiasa di sRGB sih ya. Kalau misal kalian mau yang pop, mau yang vibrant banget, bisa pilih yang 2020, atau ya mau native juga nggak masalah gitu, atau mau auto juga ya udah aja. Dan ujung-ujungnya gue coba untuk lihat pakai alat juga sih ya di preset warna mana yang paling oke, dan ya hasilnya gue dapetin yang gue pakai sekarang. Ya mungkin bisa kalian contoh juga gitu, walaupun nggak 100% bisa sama. Terus di TV ini itu ada fitur namanya MEMC, Motion Estimation, Motion Compensation. Jadi itu artinya si TV bisa maksimalin atau bisa bikin video yang tadinya nggak 60 fps jadi 60 fps. Jadi kelihatannya tuh lebih smooth, lebih fluid gitu ya. Jujur tapi gue gak terlalu suka, karena ketika gue nonton film yang harusnya frame rate-nya di 20 fps, di 24 fps, jadi 60 fps, jadi gak enak gitu ya, gak sinematik. Jadi ya gue gak terlalu biasa aja sih sama fitur ini, makanya gue matiin fiturnya. Cuma kalau misalnya kalian yang suka, biasanya konten-konten sport gitu ya, kayak F1,
nonton MotoGP ini suka nih biasa dipakein fitur ini, cuma tetap gue lebih suka original si kamera itu nangkepnya tuh berapa fps dan ditampilin tuh berapa fps gitu sih ya. Untuk speaker di sini ada 8 watt kanan kiri masing-masingnya, dan secara kualitas ya mungkin bisa dibilang cukup aja untuk beberapa orang, cuma untuk gue pribadi ya karena gue suka pakai speaker yang di eksternal lagi gitu ya, bookshelf, ya rasanya kurang aja sih ya. Mungkin gue kedepannya akan nambah soundbar lagi ya. Ya, OCA 259S kita masukin di tier B. Mungkin kalau misalnya harganya dia di 1,8 juta, kita bisa naikin ke B+. Biar lebih proper aja gitu rasanya. Walaupun di sini dia udah ada beberapa fitur juga, kayak udah support DTS-X, DTS Virtual X juga, ada Dolby Audio-nya juga. Untuk panel dari TV ini sih gue ngerasa sebenarnya oke aja, cuma secara view angle gue sih ngerasa ini nggak sebagus panel IPS gue ya. Jadi view angle-nya memang sedikit terbatas karena mungkin juga dia lebih luas dibanding monitor yang biasa gue lihat. Terus juga di sini lebih terkena bias cahaya juga. Jadi ya memang view angle-nya kalau gue lagi di pantry, di dapur itu kalau ngeliat ke sini ya tentunya nggak sebagus tentunya kayak gue lagi nonton di sofa persis nonton itu lurus. Secara warna kalau dilihat dari posisi optimalnya sih ya sebenarnya gue nggak ada masalah sih. Quantum Dot itu beneran bekerja dengan baik gitu. Dan gue suka juga detail 4K-nya dengan ukuran yang di 43 inch, jarak pandang di 1,7 sampai 2 meter, ini beneran dapet kualitas gambar yang bagusnya, detailnya itu oke. Kontrasnya juga mantep. Jadi ya kalau misalnya untuk entertainment sih gue nggak ada komplain. Dan kalau misalnya nanti Xbox sudah dijual ya by the way. Jadi kita butuh ternyata setelah ada TV ini kayak ada konsol di bawah satu lagi tuh menarik juga gitu buat untuk ya main game lah. Jadi ya segitulah untuk sedikit update di ruangan bawah ini, yang ya berarti ini udah lebih rapih tentunya, udah banyak keisinya dan fungsi-fungsi masing-masing spot itu udah lebih jelas dibanding sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti pengen studio tour ya ini udah lebih enak lah untuk diturin gitu. Ya hampir final lah ini tuh. Ya gue nambah satu sofa lagi, terus ini ada storage lagi di sini. Jadi ya lebih enak lah untuk gue punya aktivitas di bawah, dan bahkan setup satu lagi ada di bawah sini juga. Dari kemarin gue juga lagi kerja di bawah terus ya. Kayak gue lagi kerja, terus TV-nya di belakang ada ambience sedikit, jadi nggak terlalu bosan-bosan banget. Terus ya malam juga gue selalu aktivitas di bawah, akhirnya udah nggak ada di atas lagi sih. Jadi ya TV ini sangat berpengaruh banget menurut gue, ini jadi pemeran utamanya di studio bawah. Dan jujur gue happy sih sama si Xiaomi TV ini, karena ya dia udah seri baru, jadi gue lebih percaya juga. Dan gue jujur aja soal TV masih awam banget, mungkin gue harus ngulik lebih banyak. Gue pilih ini juga karena harganya menurut gue affordable dengan dia punya ukuran, terus fitur-fiturnya di 3,8 juta. Itu menurut gue udah oke banget. Satu hal yang gue sih cukup concern ya, yaitu after sale Xiaomi Indonesia. Cuma gue berpegang teguh kalau misalnya gue lihat di xiaomi.co.id, untuk Xiaomi TV ini suku cadang 12 bulan, panel 36 bulan, dan aksesoris itu 6 bulan di covernya. Kalau kalian tertarik dan mau beli online, linknya ada di description box. Kalau mau beli langsung ke store juga bisa. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.